Hari ini kita akan belajar mata kuliah akuntansi biaya ya sampai 1 semester ke depan. Nah, kenapa sih kita memerlukan belajar akuntansi biaya gitu ya? Jadi akuntansi biaya ini merupakan suatu bagian dari mata kuliah akuntansi yang mana akuntansi itu adalah dia menyediakan laporan keuangan. Nah, kalau kita ngomongin laporan keuangan, itu ya di dalamnya peran akuntansi biaya itu di mana? Perannya adalah ketika kita menyusun laporan laba rugi. Di situ kalian tahu ada yang disebut dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu sama dengan cost, gitu ya. Berapa cost suatu produk? Nah, gimana cara menghitung cost suatu produk? Nah, kita akan belajar nih di akuntansi biaya. Ya. Nah, jadi intinya kita mau belajar cost suatu produk, baik itu dengan sistem biaya pesanan dan sistem biaya proses. Nanti kita akan bahas apa itu sistem biaya pesanan dan sistem biaya proses. Kemudian dilanjutkan nanti juga bagaimana menghitung harga pokok, produk yang utama dan sampingan, kemudian harga pokok variabel serta harga pokok standar, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada learning outcome-nya. Jadi harapannya ketika kalian telah menyelesaikan mata kuliah AKBI ini, ya, kalian sebagai seorang calon akuntan ini mampu menghitung harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur dengan berbagai pendekatan seperti itu. Nah, buku referensi yang dipakai oleh saya yaitu menggunakan yang utama ini ya, buku Carter ya, tahun 2019 Cost Accounting buku 1 dan buku 2. Ya, kalian bisa beli kalau belum punya gitu ya. Ada buku Carter yang bahasa Indonesia terjemahan juga ada. Kemudian yang kedua pakai bukunya Hongren gitu ya. Cost Accounting, a Managerial Emphasis. Ya. Kemudian untuk rencana kuliah sebelum UTS kita akan belajar hari ini konsep akuntansi biaya, kemudian dilanjutkan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, departementalisasi BOP, job order costing ini jadi satu pertemuan, dan produk rusak, cacat maupun scrap. Kemudian nanti dilanjutkan UTS gitu ya. Untuk TS-nya nanti kita ada 2, yaitu cost product dari 1 sampai 4, kemudian job order costing itu TS1 dan TS2. Kemudian TS3 dan 4 proses costing, kemudian standar costing, baru kita UAS. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep akuntansi biaya, harga pokok produksi, dan biaya bahan. Bahasan pokoknya ini kalian bisa baca sendiri, ada 11 ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini dulu, fungsi pokok perusahaan manufaktur dan biaya di perusahaan manufaktur. Ini sebenarnya review saja ya. Oke, kalian tahu bahwa perusahaan itu bentuknya ada perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang gitu ya. Nah, kita lihat dulu kalau perusahaan jasa biasanya dia memiliki sejumlah tenaga kerja, menghasilkan output yang tidak berwujud, seperti contohnya salon ya. Salon itu misalkan inputnya dia beli perlengkapan, beli sampo, beli sabun ya. Kemudian dia gunakan perlengkapan tersebut dengan menggunakan tenaga kerja yang ada. Kemudian dia berikan hasil jasanya, outputnya gitu ya, kepada konsumen, dijual ke pelanggan. Itu adalah perusahaan jasa. Nah, kemudian ada lagi yang ini adalah perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu contohnya misalkan supermarket ya. Jadi dia membeli barang jadi, kemudian dia jual ke pelanggan. Jadi dia tidak memproses, tapi dia beli produknya, kemudian disimpan di gudang dan display, baru dia jual kepada pelanggan. Ya, contohnya misalkan apa? Gria, ya, Gria Pasteur ya, atau Gria mana aja. Ya, itu dia beli produk, dia jual, kemudian dia simpan, baru dia jual. Kemudian yang ketiga ini adalah perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur berarti dia di sini
mulai dari beli bahan dan perlengkapan, kemudian dia produksi, ada proses produksi di sini, ditambahkan unsur tenaga kerja dan overhead, kemudian menjadi barang jadi baru dijual ke pelanggan. Jadi ada proses input, proses maupun outputnya. Ya. Kemudian cirinya adalah dia memiliki tenaga kerja dan mesin-mesin dan menghasilkan output yang berwujud. Itu untuk perusahaan manufaktur. Nah, jadi kesimpulannya, manufacturing company itu adalah perusahaan yang melakukan aktivitas dan proses untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Seperti itu ya, ini jelas. Nah, kalau kita lihat siklus untuk kegiatan perusahaan manufaktur itu sendiri, ya seperti ini. Jadi perusahaan itu misalkan terima cash dari pelanggan, cash yang dia terima, dia belikan bahan material. Ya, kita sebutnya raw material. Nah, namanya raw material inventory. Kemudian setelah itu raw material inventory diproses ya membayar tenaga kerja dan bahan penolong. Ya. Di sini ketika sedang dikerjakan ini namanya muncul work in process inventory. Kemudian kalau sudah selesai baru jadi finished good inventory, dijual produknya, baru nanti muncul AR kalau dia dijual secara kredit. Kemudian nanti terima cash kembali. Terus berputar seperti ini. Jadi kesimpulannya di perusahaan manufaktur, inventorinya ada 3. Ya, beda dengan perusahaan dagang. Kalau dagang biasanya inventorinya cuman finished good inventory saja. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, dia ada 3, ada jenisnya raw material inventory atau persediaan bahan baku, work in process inventory atau persediaan barang dalam proses, yang ketiga adalah finished good inventory, persediaan barang jadi. Ya, seperti itu. Kemudian ini kesimpulannya ya, input, conversion, output. Nah, di sini ada contoh beberapa perusahaan atau jenis ya. Jadi sebutnya low degree conversion. Contohnya department store. Kenapa department store disebut low degree conversion? Low degree itu artinya tingkat konversinya itu rendah gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat department store itu sebenarnya kan dia mirip perusahaan dagang, tapi dia diklasifikasikan juga kadang ke perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena biasanya di perusahaan seperti supermarket, seperti misalkan Gria, kalian bisa lihat mainnya adalah atau yang utama dia menjual produk jadi. Tapi ada juga di situ dia memproduksi seperti apa? Misalkan dia mengolah sayuran, misalkannya menjadi bala-bala misalkannya dijual. Kemudian dia mengolah ayam, dibikin ayam crispy misalkan, itu dijual sama dia gitu ya. Walaupun itu bukan mainnya tapi dia melakukan itu gitu. Jadi memang itu ada sedikit proses konversi. Kemudian jewelry store misalnya yang gampang ya. Misalkan jewelry store juga dia main utamanya dia menjual perhiasan seperti itu. Tapi di satu sisi ya dia kadang-kadang misalkan bisa cincin dia tambahkan permatanya misalkan ya, di situ ada proses yang dilakukan gitu. Nah itu hampir disebut perusahaan manufaktur juga gitu ya, tapi dengan tingkat konversi yang rendah seperti itu. Kemudian ada lagi yang moderate. Ya, moderate ini mungkin kita bisa sebut sebagai yang tengah ya, yang tengah-tengah. Contohnya florist. Nah, florist ini kenapa dia disebut moderate degree? Karena mainnya dia sebenarnya memang membuat atau merangkai bunga, gitu ya. Sedangkan bunga, tapi kalau florist kan tidak menanam bunga dari petani, ya, seperti petani tidak, tapi dia menerima barang yang bunga potong, mungkin kemudian dia rangkai menjadi karangan bunga misalkan, atau dijadikan bunga meja misalkan ya, berbagai macam bentuk misalkan. Nah itu disebut dengan moderate degree conversion. Kemudian mid market juga sama, dia biasanya tidak
ternak sapi mulai dari membesarkan sapi dari kecil sampai besar, tidak ya. Biasanya dia beli sapinya yang sudah dalam bentuk sapi besar, kemudian dia potong, kemudian dia jual ya, dengan cara misalkan dia membagi-bagi bentuk dagingnya gitu ya, dari ada yang untuk daging rendang, ada yang untuk daging sop dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang high degree ini betul-betul pure dari bawah gitu. Contohnya ya, misalkan ini dia sebut restoran. Restoran itu dia menjual makanan, ya, dia mengolah dari sayuran gitu ya. Kemudian dia masak, kemudian baru dia jual dalam bentuk makanan sudah jadi. Kemudian apalagi, misalkan auditing juga sama, dia mulai dari pemeriksaan awal dokumen-dokumen gitu ya, sampai dia menerbitkan laporan keuangan. Ya, ini disebut yang high degree conversion. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat perusahaan manufaktur itu mulai dari persediaan bahan, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kalau kita ngomongin persediaan, dia berada posisinya di balance sheet atau financial position. Sedangkan kalau kita ngomongin COGS, ini ada di income statement. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah the language of business. Kenapa disebut the language of business? Karena akuntansi itu menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi bisnis, gitu ya. Oke, terkait dengan itu, kalau kita ngomongin informasi, berarti informasi itu diberikan kepada siapa? Kepada yang memerlukan, usernya. Nah, usernya itu ada dua, ada yang eksternal, ada yang internal. Siapa user eksternalnya? User eksternalnya bisa investor, bisa kreditor, bisa pemerintah misalkan, ya. Kemudian kalau internalnya siapa? Internalnya ya manajer, ya manajer di perusahaan. Untuk apa manajer membutuhkan informasi akuntansi? Untuk melakukan planning, evaluating, sampai dengan decision making. Gitu. Karena ketika seorang manajer mengambil sebuah keputusan, tidak mungkin ya dia tidak menggunakan data terlebih dahulu. Pasti dia membutuhkan informasi data keuangan terlebih dahulu. Tugas siapa itu? Tugas kita sebagai seorang akuntan. Ya, termasuk di dalamnya ya peran akuntan itu adalah menghitung berapa biaya produk maupun jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Tadi saya bilang ya, kalau perusahaan nggak bisa menghitung berapa cost produk, ya gimana akan bisa menghitung harga pokok produksi? Gimana bisa menyusun laporan laba rugi? Gitu ya, pasti tidak akan bisa, karena intinya adalah di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi, ada dua tipe akuntansi. Ya, kalian tahu ada akuntansi keuangan yang kalian pelajari di pengantar, kemudian ada lagi akuntansi manajemen. Ya, akuntansi manajemen. Nah, ini adalah sama-sama akuntansi tapi beda, gitu ya. Untuk akuntansi keuangan, ya informasinya itu diberikan untuk pihak eksternal tadi. Kemudian kalau akuntansi manajemen, informasinya diberikan kepada internal, termasuk menyediakan informasi biaya produk. Internal untuk apa tadi saya bilang? Untuk membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu. Nah, di sini ada gambar ya, financial accounting, cost accounting, dan manajemen accounting. Kenapa cost accounting ini ada di tengah-tengah? Gitu ya. Saya akan jelaskan bahwa kalau kita berbicara financial accounting adalah kita berbicara bagaimana menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal. Ya kan? Nah, tapi tadi saya balik lagi. Kalian perlu ingat bahwa di dalam menyusun financial accounting, terutama dalam laporan laba rugi, kalian akan ketemu yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu di dalamnya mengandung unsur cost produk. Kalau kita nggak belajar cost accounting, maka kita tidak akan bisa menghitung cost produk. Kalau nggak bisa menghitung cost produk, berarti
kita nggak bisa juga menghitung harga pokok produksi. Kalau kita nggak bisa menghitung harga pokok produksi, maka kita juga tidak bisa menyusun laporan laba rugi. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan manajemen accounting, tadi saya bilang, perusahaan ketika ingin maju pasti memerlukan suatu peningkatan manajemen, ya, dengan cara mengevaluasi terus-menerus gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, ketika seorang manajer ingin mengambil sebuah keputusan dalam rangka meningkatkan tujuan perusahaan atau dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, maka perlu alat, ya. Alatnya kita belajar sebenarnya nanti di akuntansi manajemen, tapi di dalamnya mengandung unsur-unsur cost accounting. Saya kasih contoh, misalkan nanti di akuntansi manajemen itu kalian akan belajar activity based costing atau traditional costing misalkan. Di dalamnya akan bercerita tentang bagaimana menghitung suatu produk dengan pendekatan itu. Nah, dasarnya adalah menggunakan cost accounting. Jadi kalau nggak tahu cost accounting, kita nggak akan bisa menyusun alat bantu gitu ya bagi seorang manajer nanti dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar konsep biaya, cost, dan beban atau expense. Ternyata cost sama expense itu beda ya. Nah, apa bedanya? Kalau kita ngomongin cost atau biaya atau harga pokok, di sini disebutkan sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya yang menjamin perolehan manfaat di masa yang akan datang. Kebayang? Jadi, cost itu adalah semua pengeluaran yang mana pengeluaran tersebut ya nanti untuk apa? Untuk memperoleh sumber daya. Ya, sumber daya yang mana dia akan menjamin perolehan manfaat di masa yang akan datang. Nah, contoh dari cost itu apa? Misalkan, pembelian bahan baku, pembelian perlengkapan, pembelian kendaraan, pembelian mesin, dan sebagainya. Kalau kita lihat kenapa ini disebut sebagai cost? Karena kalau kita lihat, membeli bahan baku adalah pengeluaran, betul. Membeli perlengkapan, membeli kendaraan, semuanya pengeluaran. Ada pengorbanan yang dikeluarkan. Namun, ketika kita membeli bahan baku, perlengkapan, kendaraan, mesin, dan sebagainya, pengeluaran ini tentunya akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kalau kita beli bahan baku, kemudian kita produksi jadi persediaan, maka persediaan ini di masa yang akan datang bisa dijual kan. Ketika bisa dijual, berarti akan ada muncul pendapatan gitu ya, sama dengan kendaraan maupun perlengkapan. Itu cost. Satu lagi misalkan pembayaran premi asuransi, kita bayar nih premi. Oke, keluar uang nggak? Keluar gitu ya. Tapi di masa yang akan datang kita di cover nih apa-apanya. Misalkan mau premi asuransi apa? Kesehatan. Oke, kalau kesehatan berarti nanti di masa yang akan datang kita akan menerima bantuan misalkan ya untuk kalau kita sakit misalkan ya, ada manfaatnya. Oke, itu contoh dari cost. Nah, kemudian sebelum ke expand ya, di sini dijelaskan juga ada yang disebut dengan cost object atau objek biaya. Objek biaya itu adalah suatu item atau aktivitas yang biayanya dapat diukur, dinilai atau diakumulasi. Contoh misalkan produk. Kalau nggak ada produk, maka ada biaya nggak? Nggak ada. Biaya muncul karena mau bikin produk. Saya mau bikin kue. Produknya kue. Kue apa? Kue tart misalkan. Kalau saya nggak bikin kue tart, maka nggak ada tuh biaya. Tapi kalau saya mau bikin kue tart, maka biaya itu muncul. Saya harus beli terigu, saya harus beli mentega, saya harus beli gula, dan sebagainya. Itu produk. Atau misalkan lagi saya kasih contoh yang misalkan departemen. Kenapa departemen disebut dengan cost object? Kalau misalkan departemen itu tidak ada, maka nggak ada kan biaya untuk bayar gaji pegawai.
ya kan? Nggak ada biaya untuk misalkan memproduksi produk di departemen tersebut misalkan. Tapi karena departemennya ada, maka biaya juga muncul. Maka departemen adalah cost object. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan expand. Apa yang disebut dengan expand? Expand adalah penurunan aset atau peningkatan hutang sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan pendapatan. Ada penurunan aset atau peningkatan hutang. Kalau penurunan aset berarti bisa apa yang turun? Bisa cash kita turun, misalkan ya. Untuk apa cash turun? Ya, untuk membeli sesuatu. Ya. Peningkatan utang, maksud kita nggak punya aset nih untuk beli sesuatu ya kita bisa pinjam kan. Nah, kalau pinjam utangnya ningkat nggak? Ningkat. Ya, kalau utangnya ningkat untuk apa? Tadi untuk beli sesuatu. Nah, sesuatunya apa ya? Bisa tadi untuk membiayai beli apa tadi? Beli bahan, beli perlengkapan, misalkan ya tadi untuk membeli mobil seperti itu. Itu expand. Nah, tujuannya sama untuk menciptakan pendapatan. Nah, expand itu timbul dengan dua cara. Ada yang pertama adalah melalui cost, yang kedua melalui atau langsung sebagai expand. Kalau melalui cost gimana? Kalau melalui cost, misalkan kita tadi beli kendaraan misalkan ya. Tadi kan cost-nya. Cost yang sudah memberikan manfaat secara periodik itu seiring dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi expand. Sekarang kita beli mobil, ya kan? Tahun depan depresiasinya muncul nggak? Muncul, ya kan? Nah, kenapa muncul? Karena manfaatnya sudah dirasakan oleh kita, dipakai itu mobilnya. Ya kan? Kalau mobilnya dipakai kan manfaatnya sudah dirasakan. Muncullah namanya beban depresiasi. Expand namanya. Ya, itu contoh. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalkan kita bayar premi asuransi tadi. Premi asuransi kita bayar di awal, misalkan 10 juta, misalkan untuk 1 tahun. Oke, setelah 1 tahun, ternyata manfaatnya sudah kita rasakan nih, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Dimunculkan beban asuransi. Pada jurnalnya apa? Beban asuransi pada prepaid insurance. Seperti itu ya. Itu untuk cost. Ada langsung yang menjadi expense. Kalau yang menjadi expense, biasanya manfaat dari pengorbanan tersebut dirasakan kurang dari 1 periode. Contohnya apa? Bayar listrik, misalkan. Ya, itu adalah expense. Kita lihat contohnya ada di sini. Nih, contoh cost yang menjadi expense adalah harga pokok penjualan. Kenapa HPP? Tadi saya bilang, saya beli bahan baku, saya bayar tenaga kerja, saya bayar bahan penolong, itu semuanya cost, ya kan? Nah, ketika jadi cost, muncul kan persediaan tuh, bahan-bahan tadi diolah, jadilah persediaan. Persediaan kalau laku, maka dia akan menjadi harga pokok penjualan, maka disebut sebagai cost yang menjadi expense, ya. Kemudian asuransi tadi saya sudah jelaskan, ada depresiasi. Untuk contoh langsung ya tadi bayar listrik, bayar air, manfaatnya langsung dirasakan ya. Kemudian bayar telepon, bayar gaji karyawan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penggolongan biaya. Ya, penggolongan biayanya ini ada menurut USRI ada 5 ya, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya itu ada disebut dengan biaya produksi dan beban komersial. Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi suatu barang yang terdiri dari, ya, biaya produksi itu ada 3 ya, masih ingat? Biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian beban komersial adalah biaya pendukung operasional perusahaan. Contohnya beban pemasaran maupun beban administrasi. Oke. Nah, ini kita akan bahas nanti contoh apa yang disebut dengan biaya bahan langsung,
biaya tenaga kerja langsung. Ya. Intinya adalah biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk. Misalkan kain pada produk baju, kayu pada produk kursi. Jadi biasanya dia yang mainnya, utama. Biaya bahan langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan dari keadaan mentah menjadi produk jadi. Contohnya adalah upah tenaga penjahit, upah pemotong kayu, misalkan. Dia langsung kan? Seperti itu ya, itu biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada yang disebut dengan biaya overhead. Kalau biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi tidak langsung, yaitu selain direct material dan direct labor cost. Contohnya adalah indirect material cost atau bahan penolong atau tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya lainnya. Contohnya di sini dikasih contoh misalkan kancing baju pada produk baju. Ya, dia kecil jumlahnya. Gak kelihatan lah kalau di baju gitu ya, tapi dia kan ada biayanya. Jadi dia masuknya biaya overhead pabrik. Paku pada produk kursi. Upah supervisor. Kenapa upah supervisor nggak masuk? Karena upah supervisor itu tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Termasuk depresiasi untuk alat-alat pabrik, ya, beban sewa gedung pabrik, tunjangan pegawai bagian pabrik, pokoknya yang bagian pabrik-pabrik, ya, itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Bisa dipahami? Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya ya, boleh di classroom maupun di WA, gitu. Boleh tanya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan beban pemasaran. Ya, kalau ini beban untuk membantu proses pemasaran, berarti dia di luar dari proses produksinya, dipisah ya. Administrasi juga dipisah, karena memang dia hanya supporting untuk menjual suatu produk. Nah, ini tadi saya sudah bahas klasifikasi biaya produksi ada 3 ya. Tidak usah saya bahas kembali, mungkin kalian sudah paham, bisa dibaca sendiri. Oke. Kita lewat. Nah, yang kedua adalah biaya yang terkait dengan volume produksi. Nah, ini ada 2 diklasifikasikan, disebut dengan variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Kalau variable cost adalah biaya yang secara total berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam relevan range. Contohnya adalah biaya bahan langsung. Kenapa biaya bahan langsung? Jadi, kalau misalkan saya mau bikin baju, satu baju itu butuh 2 meter. Ya kan? Nah, ketika saya mau aktivitasnya ya, volumenya misalkan saya rubah, saya mau bikin 2 baju. Kalau saya bikin 2 baju berarti saya kan nggak cukup pakai 2 meter. Saya harus pakai 4 meter, ya kan? Kalau saya pakai 4 meter, kira-kira cost saya bertambah nggak untuk beli bahan? Bertambah, gitu ya. Jadi makanya biaya bahan langsung itu sebagai variable cost. Kemudian fixed cost. Kalau fixed cost, biaya yang secara total konstan akan tetap. Mau berapapun volume produksinya, biayanya tetap. Contohnya biaya depresiasi, beban sewa misalkan. Ya, mau saya produksi 1 biji, mau saya produksi 10 biji, biaya depresiasi mah akan segitu setiap tahun. Biaya sewa mah akan tetap segitu setiap tahun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variabel. Kalau ini memiliki elemen biaya tetap maupun biaya variabel, contohnya biaya telepon misalkan. Biaya telepon itu, mau teleponnya dipakai, mau nggak dipakai, dia tetap akan bayar abodemen. Ya kan? Kalau misal abodemennya itu disebut dengan fixed cost. Kalau dia pakai teleponnya, semakin banyak dia pemakaian teleponnya, maka semakin gede tagihannya. Itu adalah komponen variable cost-nya. Jadi dia ada 2 unsur di dalamnya. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke biaya terkait dengan periode akuntansi.
Ada capital expenditure dan revenue expenditure. Kalau capital expenditure yaitu biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Ini hampir sama dengan cost tadi, ya. Contohnya beli mesin, ya. Tapi kalau revenue expenditure adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode akuntansi berjalan dan diakui sebagai beban. Contohnya beban gaji, beban listrik, ya. Ini hampir sama dengan expense yang tadi saya jelaskan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, ini terlewat ya. Yang ketiga adalah biaya dalam kaitannya dengan departemen produksi maupun segmen lain. Kalau biaya departemen langsung, berarti biayanya dapat ditelusuri ke departemen tersebut, dari mana biaya tersebut berasal. Tapi kalau tidak langsung, ya biayanya tidak bisa atau digunakan oleh beberapa departemen. Contohnya misalkan biaya listrik. Listrik misalkan dipakai di suatu perusahaan. Yang pakai listrik kan tidak hanya satu departemen, tapi semua departemen menggunakan listrik. Nah, listrik ini kita bisa sebut sebagai biaya tidak langsung departemen, gitu ya. Kemudian common cost. Common cost adalah biaya fasilitas dan jasa yang digunakan oleh dua atau lebih operasi. Misalkan gaji direktur perusahaan. Misalkan ya, kenapa gaji direktur? Karena direktur itu dia tidak bekerja di satu departemen saja, gitu ya. Yang menggunakan jasa dia sebagai seorang direktur itu adalah semua departemen. Artinya yang manfaat yang dirasakan oleh perusahaan gaji direktur itu untuk semua departemen, misalkan itu common cost, ya. Oke, ada lagi yang disebut dengan joint cost. Kalau joint cost adalah biaya produksi yang menghasilkan beberapa jenis produk. Contohnya misalkan mau bikin contohnya susu murni misalkan ya. Susu murni itu kan bisa dibuat yogurt, bisa dibuat keju, bisa dibuat dodol dan sebagainya. Tapi ketika kita mau mengolah susu untuk diolah lebih lanjut itu butuh biaya. Susu ketika diperas dari sapi tidak langsung bisa dipakai kan. Pasti dia di situ butuh proses misalkan disterilisasi dulu misalkan ya sampai betul-betul siap digunakan. Nah, proses itu membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu disebut dengan joint cost, gitu ya, atau biaya gabungan. Oke, ini sudah tadi. Nah, terus yang kelima, terkait dengan biaya dengan keputusan tindakan atau evaluasi. Wow, banyak sekali ya ternyata jenis biaya. Dan ini sebenarnya biaya-biaya ini nanti kita akan lebih fokus belajar di Akmen. Jadi saya di sini menjelaskannya intinya saja. Ya, saya kasih contohnya aja ya biar kalian kebayang gitu ya. Ada yang disebut dengan relevan cost. Relevan cost itu adalah biaya yang berbeda di antara beberapa alternatif. Contoh, saya mau pergi ke Jakarta. Ke Jakarta itu saya bisa pakai mobil atau saya bisa pakai kereta. Ya kan, kalau saya pakai mobil berarti saya ada biaya bensin, ada biaya tol, ada biaya belum kalau macet capek misalkan ya, yang tidak terukur misalkan. Kemudian ada biaya makan di jalan misalkan ya. Itu ada. Berapa biayanya? Kemudian kita juga bisa lihat kalau mau naik kereta berarti ada biaya beli tiket gitu ya, kemudian ada biaya nanti makan di kereta gitu ya, kemudian nanti ongkos dari kereta ke rumah misalkan ya. Itu adalah biaya-biaya yang muncul dari dua alternatif. Nah, berarti kalau nanti kita pilihannya naik kereta misalkan ya, berarti tadi biaya-biaya bayar tol nggak akan ada ya kan, biaya beli bensin juga nggak akan ada ya. Nah, itu disebut dengan relevan cost. Jadi mencari biaya-biaya mana yang sesuai dengan alternatif yang kita pilih. Kemudian ada yang disebut dengan incremental cost. Nah, ini biaya tambahan. Contohnya misalkan kita memilih
mau meningkatkan volume produksi gitu ya, volume produksi. Kalau kita mau memilih meningkatkan volume produksi, berarti yang tadinya biaya produksi cuma 10.000, sekarang naik jadi 15.000 misalkan. Berarti tambahan 5.000 itu adalah incremental cost karena kita memilih alternatif untuk menambah volume produksi. Ya. Kemudian disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan. Contoh misalkan, saya memilih kuliah atau saya bekerja, gitu ya. Kalau saya memilih bekerja, kalau saya memilih kuliah, berarti saya akan kehilangan opportunity cost mendapatkan penghasilan, gitu ya. Itu biaya kesempatan atau opportunity cost. Kemudian ada disebut dengan out of pocket cost. Ini biaya yang memerlukan pengeluaran kas dalam jangka pendek. Contohnya ya beban gaji gitu ya, ini mudah. Ada lagi disebut dengan sunk cost atau biaya terbenam. Nah, kalau ini adalah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan harus diabaikan dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti kalau seorang manajer ingin mengambil sebuah keputusan, yang namanya sunk cost itu tidak boleh lagi dipertimbangkan karena itu sudah kejadian masa yang lampau. Contohnya beli kendaraan di masa lalu. Ya, itu tidak boleh digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, ini ada penggolongan biaya menurut Mulyadi, nanti kalian bisa cari sendiri ya, di tugasnya nanti ada. Oke, terus yang kelima, metode pengumpulan harga pokok itu ada jenisnya ada dua. Ya, proses produksi itu ada produksi secara massal dan produksi berdasarkan pesanan. Apa bedanya? Nah, kalau perusahaan dikatakan berproduksi secara massal, berarti secara terus-menerus itu dilakukan dalam jumlah yang banyak dan bertujuan untuk membentuk persediaan. Contohnya adalah pabrik. Pabrik itu garment, fashion, ya, bikin CD, bikin sabun, bikin es krim. Nah, itu semuanya adalah perusahaan yang kita sebut dengan proses costing. Nah, kalau yang ini job order costing adalah berdasarkan pesanan. Ya, jadi dia memproduksi produk berdasarkan pesanan pelanggan. Contohnya catering, pernikahan gitu ya, kemudian undangan pernikahan ya. Jadi biasanya ada kriteria tertentu gitu ya untuk job order. Ya, jadi ini ada job order, ada proses costing. Kalau job order biasanya jumlahnya sedikit, produknya dibuat sesuai pesanan, setiap jobnya itu bisa berbeda, job satu dengan job lainnya. Kemudian biayanya bisa ditelusuri ke masing-masing jobnya. Kalau proses costing biasanya jumlahnya banyak, barangnya cenderung sama, kemudian biayanya dapat ditelusuri ke kelompok barang yang diproduksi. Itu ya bedanya. Nanti kita akan belajar lebih dalam di materi berikutnya. Ini contohnya, misalkan bikin Coca-Cola, ini proses costing ya. Kalau kita bikin kapal pesiar, itu biasanya ada spesifikasi tertentu ya. Contoh dari job order costing. Oke. Ini kalau mau menghitung cost dari job order costing, misalkan ada job 1, job 2, job 3, maka cara menghitung costnya nanti gimana ya? Udah, kita harus menghitung berapa cost yang keluar di job 1, job 2, dan job 3 dijumlahkan semua ya totalnya ini. Ini kita akan belajar ini lebih dalam lagi. Kalau proses costing ya produksinya tadi jumlahnya banyak ya. Contohnya Coca-Cola nih. Cara menghitung costnya, production cost atau jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dibagi dengan produk quantity atau jumlah produk kuantitas yang diproduksi berapa gitu ya. Ini unit cost. Okay. Ini kesimpulannya. Jadi kalau job order cost system itu kita mulai dari direct material, direct labor sampai factory overhead, kita masukkan menjadi work in process. Nanti ada namanya job cost sheet. Nah, nanti ini work in process diproses lagi sampai menjadi barang jadi.
Oke, kalau yang proses cost system, ya biasanya dia melalui beberapa departemen. Departemen 1 ya dengan komponen ini masuk, kalau udah jadi masuk ke WIP 2, diproses lagi baru bisa jadi finished good. Itu biasanya kalau proses costing melalui beberapa departemen. Oke, kemudian yang ke-6 yaitu metode penentuan harga pokok. Itu ada yang disebut dengan full costing dan variable costing. Nah, ini kita juga akan belajar ya. Nah, saya lupa ini ada di akuntansi manajemen sepertinya. Tapi nanti dasarnya kita belajar di AKPI. Jadi full costing ini adalah metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua biaya, baik variabel maupun biaya tetapnya saja. Jadi full semua kita hitung. Tapi kalau variable cost ini kita hanya menggunakan memperhitungkan biaya variabelnya saja, gitu ya. Oke. Siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi intinya tadi ya, dapat cash, dibayarkan untuk beli bahan, disimpan dalam raw material inventory bahannya, kemudian nanti dipakai bahannya, muncul work in process. Ya, work in process, direct material, labor maupun overhead, kemudian barang yang telah selesai itu dipindahkan menjadi finished good dan dijual. Ya, dijual, jadi nanti munculnya cost of goods sold. Gitu ya, ini adalah siklusnya. Work in process ini butuh raw material dan butuh direct labor dan overhead. Masukkan ke sini semua. Oke. Kemudian di sini ada jurnal. Wow, jurnalnya banyak ya, tapi kalian tidak perlu pusing karena kita akan belajar jurnal ini step by step. Gitu ya, kita akan belajar dulu bahan baku, kemudian nanti tenaga kerja, kemudian overhead, sampai nanti kita menjurnal barang yang selesai. Ya, kita akan belajar ini step by step. Oke. Hari ini kita belajar sampai ini bahan baku ya. Bahan baku berarti jurnal 1 dan jurnal 2. Ini adalah jurnal pembelian bahan dan ini adalah jurnal untuk pemakaian bahan. Oke. Unsur-unsur dari harga pokok produksi. Oke, kita lihat apa saja. Tadi saya sudah sebutkan direct material, direct labor maupun overhead. Ya, semua biayanya menjadi bagian dalam menghasilkan produk jadi. Nanti kalau barang-barangnya sudah laku, ya, nanti dia akan berubah menjadi COGS sampai terjual. Nah, di sini ada istilah, gitu ya. Ada yang disebut dengan prime cost dan conversion cost. Kalau prime cost itu terdiri dari direct labor dan direct material. Ya, dia disebut prime cost. Kenapa disebut prime cost? Karena memang dia punya hubungan langsung dengan pembuatan produk jadi. Ya kan? Tapi ada lagi yang disebut dengan conversion cost. Ya, terdiri dari direct labor dan manufacturing overhead. Karena merupakan biaya untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi. Ingat ya, ada prime cost yaitu direct material dan direct labor, conversion cost berarti direct labor dan manufacturing overhead. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan period cost. Period cost itu berarti di luar yang 3 tadi, ya. Contohnya adalah selling expense dan administrasi expense. Biasanya berkaitan dengan biaya non-manufaktur dan non-persediaan. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira, ini adalah manufacturing cost, ini adalah period cost. Ya, ini prime cost 2, ini conversion cost. Nah, transaksi dokumen dan jurnal biaya bahan. Di sini kalau dilihat, ya ini adalah 2 transaksi untuk pembelian bahan baku secara kredit dan pemakaian bahan baku. Ya, ini jurnalnya.
Ya, material pada account payable. Kemudian kalau barangnya udah dipakai, berarti kan materialnya berkurang karena dipakai ya, material. Nah, kalau misalkan material yang digunakan itu ada dua jenis, misalkan bahan langsung dengan bahan tidak langsung, maka bahan langsung kita catatnya sebagai work in process, sedangkan bahan tidak langsung kita catat sebagai factory overhead. Tadi karena kita sudah sepakat bahwa factory overhead itu dalamnya adalah bahan pembantu, gitu ya. Untuk dokumennya, untuk transaksinya tadi beli sama pakai. Untuk dokumennya berarti kalau transaksi pembelian adalah faktur pembelian, dan untuk transaksi pakai adalah surat permintaan barang dari gudang. Ya, untuk jurnalnya ya tadi saya sudah jelaskan ya di atas. Nah, ini jurnalnya kalau saat beli berarti dibeli secara kredit 1000 unit bahan baku dengan harga 100. Berarti jurnalnya raw material pada account payable 1000 dikali 100, 100.000. Ketika dipakai, ternyata dipakai untuk produksi 80.000, untuk bahan tidak langsungnya 12.000. Maka kita klasifikasikan untuk bahan langsung itu masuknya ke WIP, untuk yang tidak langsung masuknya ke FOH. Untuk FOH kontrol 12.000, maka raw materialnya 92.000. Sini ada contoh soal. Ya, kita lihat pembelian bahan baku dengan syarat 2/10 N/30, artinya dia akan mendapatkan 2% diskon ya. Kalau dia membayar kurang dari 10 hari dengan jangka waktu jatuh temponya dia 30 hari. Di sini ada jenis bahannya, bahan baku X dan bahan baku Y dengan kuantitasnya 3.000 dan 2.000. Harga per unitnya 4.000 dan 1.500 ya. Oke, diminta adalah alokasi dan jurnal-jurnal ya. Alokasi beban angkut pembelian sebesar 1 juta. Sekarang kita diminta untuk mengalokasikan kalau ada beban angkut gimana nih gitu ya, kalau berdasarkan kuantitas bahan maupun harga bahan. Kita lihat kalau alokasinya berdasarkan kuantitas bahan, berarti kuantitasnya tadi kuantitasnya X 3.000, Y 2.000, berarti 3.000 per 5.000. Dari mana 5.000? 3.000 tambah 2.000, jadi 3.000 per 5.000 dikali 1 juta 600.000. 2.000 per 5.000 dikali 1 juta 400.000 ya. Jadi alokasi kalau berdasarkan kuantitas bahan, bahan baku X dia kena 600, bahan baku Y dia kena 400. Tapi kalau berdasarkan harga, ya caranya hitung dulu berapa cost-nya, berarti 3.000 unit dikali 4.000 12 juta. Untuk Y 2.000 kali 1.500 3 juta, totalnya 15 juta. Baru alokasikan ya 12 per 15 kali 1 juta, 3 juta per 15 kali 1 juta ya, 800.000 dan 200.000. Totalnya berapa? Totalnya adalah 1 juta. Oke, untuk jurnalnya sendiri gitu ya, kita lihat pada saat beli raw material X dan Y ini 12.600.000 dari mana? Nah, kita lihat 3.000 dikali 4.000 itu 12 juta. Ya kan, 12 juta ditambah 600. Jadi 12.600.000. Jadi di sini 12.600.000. Raw material ya sama. Caranya 2.000 dikali 1.500 kan 3 juta. 3 juta ditambah 400 berarti 3.400.000. Nah, jadi di sini 34. Maka account payable-nya jadi 16 ya. Kemudian bagaimana jurnalnya kalau beli bahan ada biaya angkutnya itu dianggap sebagai biaya overhead. Maka nanti muncul di sini raw material X-nya 12, Y-nya 3 juta, FOH kontrolnya 1 juta. Ya, karena tadi katanya biaya angkutnya sebagai FOH kontrol. Value added tax-nya 1.500. Dari mana? Sorry, 1.500.000 dari mana? 10% dikali 15 juta. Ini 15 juta ya.
1.500.000. Maka account payable-nya 17.500.000. Kemudian jurnal pembayaran utang, jurnal pembayaran utang berarti account payable 16 juta, cashnya 15.680, FA kontrolnya 320. Ini kalau dia dapat potongan 2% ya, 2% kali 16.320, maka cash yang dibayar hanya 15.680. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk materi pertama. Kalian bisa pelajari kembali. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya sudah kasih tugas ya di Google Classroom. Kalian boleh mengerjakan tugasnya. Kalau yang bisa selesai untuk waktu hari ini, alhamdulillah ya, pasti nilainya akan lebih baik. Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, terkait dengan materi tenaga kerja untuk minggu depan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.